Akhirnya 32 inch 1440p 144 Hz termurah saat ini datang ke studio GTA ini. Beberapa dari kalian akhir-akhir ini ada yang request juga monitor ini, dan kalau dilihat dari kodenya ini kakaknya monitor yang masuk ke GTA di top 10 kemarin ya, G27C10. Kemarin itu ada di Full HD resolution. Videonya ada di atas sini kalau kalian belum nonton. Jangan sampai ketinggalan sih. Dan ada yang lucu di sini, di mana Gigabyte juga ada kode monitornya yang sama, G32QC tanpa ada strip 10-nya. Kebetulan kah? Dusnya ini di sini gede banget. Ya, gaya kardus gitu ya, nggak ada desain-desain yang terlalu menarik. Dan yang paling penting karena ini Lenovo ya, stiker 3 tahun ya tentunya. Di situ full garansi 3 tahun dan on-site support. Jadi monitornya bisa dijemput sama Lenovo ketika terjadi sesuatu. Pastiin lokasi kalian disupport atau enggaknya dengan telepon hotline service-nya. Pas gue buka monitor ini ternyata semuanya sama percis dong, sama 27 inch. Jadi gue singkat aja ya semuanya. Aksesoris yang dikasih manual book, kertas cara pemasangan dan lain-lain, dan di sini dibungkus sama extension untuk kabel manajemennya. Kabel power tanpa adapter dan kabel HDMI. Harganya cukup tinggi dibanding 27 inch-nya. Lenovo juga tetap kasih kita cuma HDMI ya. Padahal ini 1440p loh. Gue berharap DisplayPort lah setidaknya untuk monitor harga segini. Untuk akinya sama, agak kaku gitu, bentuknya persegi dan standnya juga tetap model boomerang. Keduanya dengan bahan dan kualitas yang tebal dan dibalut lagi dengan plastik tebal. Dari bodi belakangnya juga sama ya. Lubang keluaran panasnya jadi tambah lebar aja sesuai dengan monitornya yang tambah besar. Portnya juga sama aja di sini, udah ngadep ke bawah yang cocok banget pakein VESA di monitor ini 10x10 cm. Portnya sama percis. Port power 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2 dan audio out 3,5 mm jack. Semua molding belakangnya sampai depan sampai bawah, bahkan di sini lubang buat speaker ya, yang nggak ada speaker di monitor ini pun sama gitu ya, sama G27C. Kaki dan standnya kalau gua nggak salah ingat itu sama percis sama yang dipakai di 27 inch. Jadi dia bisa hemat produksi tentunya. Cuma body monitornya aja yang digedein ya. Gue bilang tadi udah jadi tebel banget, apalagi dia lebih lebar lagi kan 32 inch. Untuk standnya yang kayak boomerang gini ada yang komen lucu sih kemarin pas di 27 inch ya. Bang, itu kalau standnya dilempar nanti bisa balik lagi nggak? Canggih sih kalian. Kembali lagi ke standnya, dimana ini gayanya mirip tipe V gitu di monitor lain. Gampang banget jatuhinnya dari samping, 2 jari cukup. Ya. Dan karet di bawahnya ini penyakitnya sama percis. Kegeser-geser gitu kayak adiknya di 27 inch. Nggak makan sama sekali ya, kalian bisa lihat nanti. Nih, gue contohin. Dan ergonomic stand di monitor ini cuma bisa tilt dan head adjustment aja. Tiltnya jadi lebar banget ya. Dan ada satu hal yang gue bisa sadarin ya guys, karena ini 27 inch punya kaki, dipasang juga di 32 inch pas gue dorong ke depan. Ini agak ngangkat sedikit gitu, padahal gue cuma dorong sedikit aja dia kayak ngangkat sedikit, gampang banget. Tombol pengaturan OSD juga udah joystick sama persis. Bagian depannya udah bezel-less dengan preset bezel-nya di 0,8 cm. Oke lah ya. Spek lengkap monitor ini di website Lenovo 31,5 inch, resolusinya 1440p, refresh rate-nya 144 Hz, VA panel curve 1500R. Brightness-nya di 350 nits dengan kontras 3000/1, support FreeSync dan G-Sync kompatibel lewat DisplayPort, tapi sayangnya ya Lenovo cuma kasih kita HDMI. Jadi kalian mesti beli DP sendiri kalau mau dapetin semua fitur dari monitor ini. Response time-nya 4 ms di extreme mode, tipikalnya di 6 ms dan off-nya di 14 ms. Ini settingan di motion blur atau overdrive kalau dia sebutannya kalau nggak salah. Dan gue tes dengan UFO, oke. Jadi gue modenya off dulu, ada lebih dari 7 bayangan di sana pas gue tes, terus gue ganti ke mode ekstrim, gue tes lagi. Di sini gue pakai metode yang sama, malah nggak ada perbedaan gimana ya, bayangannya tetap banyak ya. Memang karakteristik panel VA ya kayak gini. Dan di sini gue ada tag video singkat, saking banyaknya bayangan dan leletnya perpindahan pixel di panel VA. Pas tes UFO kayak ada bayangan hitam gitu di belakang UFO-nya, yang cukup tebel malah kalau yang perhatiin.
Jauh banget sih ini sama panel IPS sekelasnya, apalagi panel TN sekarang ini, teknologi yang sekarang ya, udah tanpa motion blur sama sekali. Color gamutnya diklaim 72% NTSC dengan panel bit depth-nya 8 bits ya. Kalau kita lihat di Windows juga 8 bits. Berikutnya pasti ya kita tes pakai data color Spider X. Color gamutnya kita dapetin kualitasnya standar aja, 97% sRGB, 78% Adobe RGB, 79% DCI-P3 dan 75% NTSC. Brightness max-nya cuma bisa kita dapetin di 315,3 nits dengan kontras yang cukup baik di 2970/1 dan white point-nya agak kebiruan di 7300 Kelvin. Kalau di uniformity di brightness 100%, 3 titik di kanan monitor ngacir parah sampai 9,8 delta E. Kacau juga sih ini. 6 titik yang lain masih dalam batas oke lah. Berikutnya di luminance uniformity, 3 titik bagian kanan monitor juga kena gelap banget. Max-nya bisa sampai 19%, paling gelap di sana. Kalau akurasi juga nggak terlalu menarik di sini. Overall warnanya ngacir di atas 3 delta E, max-nya sampai 6,584 delta E dan average ya di 3,1 delta E. Setelah dikalibrasi baru mendingan kualitas warnanya, max-nya turun ke 4,1 dan average-nya turun jauh ke 1,40 delta E. Overall rating dari data color kasih ke monitor ini 4,0 poin sebelum dikalibrasi. Dan kalau kalian mau lihat hasil data colornya, gue slideshow bersama pengetesan OSD dan bleeding di sini. Monitor ini kita bisa dapetin di harga 4,8 juta dengan garansi 3 tahun full Lenovo on-site support yang tadi gue udah sebutin di awal. Saingannya di segmen ini ada Samsung C32JG50 VE 1440p 4 ms 144Hz di 5,3 juta. Berikutnya ada ViewSonic VX3258-2KC VE 1440p 144Hz 5 ms non ergonomik dengan harga 5,7 juta. Dari segmen ini sih kelihatan banget kalau Lenovo ini memang yang paling murah dan yang lain juga cuma 3 doang yang paling worth it gua rasa. Dan dari segi spek udah oke lah buat yang suka 32 inch. Sayangnya di segmen yang ini sedikit banget orang yang butuh. Karena kita ambil contoh game deh. Game kompetitif nggak cocok di sini, entah itu FPS atau MOBA kayak Dota 2, LoL. Dari 32 inch itu nyiksa leher. Kalau mau aman juga mesti punya meja minimal 90 cm ya lebarnya. Baru enakan leher. Tapi meja selebar segitu udah pasti custom lah. Dari panel super luar biasa motion blurnya, panel VA udah nggak cocok banget lah buat kompetitif. Daripada orang-orang itu pusing yang suka kompetitif, mendingan dia langsung ambil 27 inch 144Hz atau 240Hz di panel IPS atau TN gitu. Game yang cocok di sini ya kalau nggak balapan seperti yang gue show di sini, game-game bola ya kayak FIFA atau PES, game strategi kayak Civilization 6, dan juga di 32 inch lebih ke arah orang yang mau sekalian pakai ini sebagai monitor dan juga sekalian buat TV ya. Smart TV tentunya. Setelah review monitor ini di otak gue langsung banyak banget pertanyaan. Kenapa 32 inch 1440p 144Hz bisa lebih murah dibanding 27 inch 1440p 144Hz? Dan lebih murahnya tuh nggak sedikit guys. Hampir 2 jutaan. Ya patokan kita lebih mahal itu ada di dua monitor ini ya. Di 27 inch 1440p 144Hz IPS. Ada LG 27GL850 di 6,9 juta, Asus VG27AQ-L1A di 7,3 juta. Udah kita review semua itu juga. Dan nggak masuk akal kan? 500.000 itu ya, bayangin kalau 500.000 ya, itu kalau di peripheral komputer suatu angka yang udah cukup luar biasa. Contoh mouse keyboard ya. Mouse 200.000 atau keyboard 200.000 dengan yang 700.000 itu bedanya bumi sama langit kualitasnya. Coba di smartphone, di 2 juta sama 2,5 juta kita bisa dapetin level kasta smartphone yang berbeda. Contohnya Xiaomi deh, Realme juga, Samsung juga. Di sini sampai beda 2 juta. Nggak habis pikir sih, padahal inch di sini itu lebih tinggi loh, 32 inch. Yang pastinya dibutuhkan bahan lebih banyak untuk build monitor ini, terutama panel. Panel mahal men. Mungkinkah karena brand-brand itu tahu ya kalau 27 inch lebih populer dan lebih dibutuhkan orang banyak, jadi harga ya dinaikin aja. Mumpung bisa untung kenapa enggak gitu ya, mungkin. Dan by the way video ini di tag 12 November, jadi baru kemarin event 11.11 dan LG ngumumin promo. Kalau monitor mereka yang Ultra Gear berubah garansi jadi 3 tahun full dari sebelumnya cuma 1+2 atau 1+3 gitu ya bahasanya mereka. Untuk pembelian sampai Desember 2020. GL850 masuk di list tersebut. Apakah itu strategi untuk habisin stok di 2020 akhir tahun men ini? Dan turunin harga gila-gilaan di tahun 2021. Dan gua nggak berhenti di situ, kita bawa peperangan ini ke kelas yang lebih tinggi, ke China tentunya. Di community kemarin gue sempat post, kalau kalian mau cek juga masih kelihatan harusnya, masih deket, nggak usah scroll terlalu banyak. Promosi di 11.11 di JD.com. LG 2K 144Hz IPS itu bisa dijual di 4,5 juta di GL830 di sono. MSI di spek yang sama dijual di 3,6 juta. Hah, kalau Xiaomi nggak usah ngomong lah.
Di promo kemarin dia jual di 3,4 juta. Sayangnya gue nggak ngecek ya 32 inch di sana berapa duit. Oke lah, gue nggak expect harga segila itu di Indonesia. At least 27 inch dan 32 inch sama lah di Indonesia. Mepet ke 5 juta lah. Mungkin ada perbedaan sedikit ya untuk panel, misalnya VA lebih murah, IPS lebih mahal, itu kan udah biasa ya. Itu pun masih oke lah. Tapi kalau hampir 2 juta gitu bedanya ya kayak aneh aja gitu. Nggak bisa masuk di akal gua. Gua ngelihat kayaknya brand-brand Indonesia ini masih kayak nyimpan peluru untuk banting-banting harga. Semisalnya ada yang ganggu kue penjualan mereka, selama nggak ada yang ganggu ya mereka kan santai aja. Kedengaran seperti Intel ya beberapa tahun yang lalu. Ya gue udah keseringan lah ya ngomongin Xiaomi, tapi banyak banget yang DM ke GTID, entah itu di YouTube ataupun di Instagram. Entah bilang thank you untuk Xiaomi 34 inch yang imbang itu. Dan gue baca-baca pas kita dulu post Xiaomi 34 inch itu di pasaran e-commerce Indonesia masih 6-7 jutaan. Dan kemarin ini pada kasih tahu kita kalau harganya udah sentuh 5,4 jutaan di marketplace. Wow. Harga bisa turun berarti yang import makin banyak. Import makin banyak pastinya perang harga. Dan kalau ada yang import, apalagi makin banyak ya, pasti demandnya di Indonesia tuh ada. Ya pastilah 34 inch harga segitu. Gak usah mikir sih kalau gue. Mungkin gue udah terlalu sering lah ngomongin ini di berbagai tempat. Indonesia tuh butuh brand kayak Xiaomi yang jualannya dengan harga yang gue bisa bilang paling jujur, tanpa terpengaruh dari hal-hal lain yang sering terjadi di pasar monitor Indonesia. Goib gak goib, populer atau nggak populer, banyak yang cari atau enggak, dibeli sama orang sebanyak-banyaknya biar harga naik. Ya menurut gue dengan adanya brand kayak gitu, kayak Xiaomi gitu ya, brand lain mau nggak mau lebih jujur lagi masalah harga, dan dengan persaingan yang ketat lebih menguntungkan konsumen tentunya. Saran gue buat kalian yang nggak kepepet banget beli monitor, sabarlah sampai 2021 Q1. Gue cukup yakin kalau budget yang kalian siapin untuk beli monitor hari ini atau Desember nanti 12/12, kalian akan dapetin level monitor yang lebih tinggi di 2021 Q1. Gue Aldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.